Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek selanjutnya pada praktikum kali ini ialah identifikasi kation golongan 1 dan 2. Secara umum, ada dua analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang hanya bertujuan untuk menentukan jenis zat atau senyawa atau unsur ataupun ion yang terdapat di dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk menentukan jumlahnya dalam suatu sampel. Reaksi identifikasi merupakan salah satu analisis kualitatif, di mana kita hanya menentukan jenisnya dari sampel saja, tidak menentukan jumlah atau kadarnya. Kation dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan pada sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reaksi kimia. Selain itu, dari masing-masing golongan kation tersebut memiliki reaksi spesifik sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Pada percobaan ini, kita akan diarahkan untuk mengidentifikasi kation golongan 1 dan golongan 2. Jadi, sebelum praktikum, adik-adik sudah harus tahu apa-apa saja kation golongan 1 dan apa saja kation golongan 2. Adapun alat yang kita gunakan pada percobaan ini ialah tabung reaksi beserta rak dan pipet tetes, sedangkan bahan yang kita gunakan ialah kation-kation golongan 1 dan 2 dalam bentuk larutan garamnya dan juga beberapa reagensia seperti larutan asam klorida encer, natrium hidroksida, dinatrium hidrogen fosfat, natrium karbonat, kalium kromat, kalium tiosianat, amonia, kalium iodida, kalium sianida. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di penuntun praktikum. Adapun prosedur percobaan yang akan kita lakukan ialah sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan identifikasi terhadap kation golongan 1, yaitu kation Ag+, dengan menggunakan larutan AgNO3. Dimasukkan larutan AgNO3 ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan asam klorida encer. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium tiosianat dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium kromat, lalu amati perubahan yang terjadi. Kemudian, pada tabung reaksi keempat, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia, dan amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tabung reaksi kelima, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida, dan amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Kation selanjutnya yang akan diidentifikasi dari golongan 1 ialah Pb2+, yang menggunakan larutan PbNO3 2 kali. Dimasukkan larutan PbNO3 2 kali ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan asam klorida encer, lalu amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium kromat, dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia, amati perubahan yang terjadi. Kemudian, pada tabung reaksi keempat, ditambahkan beberapa tetes larutan asam sulfat encer, lalu amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir,
Pada tabung reaksi kelima, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Lalu amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Selanjutnya, kita akan lanjutkan identifikasi kation golongan 2 dengan kation Hg2+ dengan menggunakan larutan HgNO3 2 kali. Dimasukkan larutan HgNO3 2 kali ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya sebanyak 0,5 ml. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium iodida dan amati perubahan yang terjadi. Terakhir, pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia dan amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Selanjutnya, logam kedua yang akan kita identifikasi pada kation golongan 2 ialah kation Cu2+, dengan menggunakan larutan CuSO4. Dimasukkan larutan CuSO4 ke dalam beberapa tabung reaksi. Masing-masingnya ialah 0,5 ml. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium iodida. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tabung reaksi keempat, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Logam terakhir yang akan kita identifikasi pada kation golongan 2 ialah kation Cd2+, dengan menggunakan larutan CdSO4. Dimasukkan larutan CdSO4 ke dalam beberapa tabung reaksi. Masing-masingnya 0,5 ml. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium iodida. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida. Amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, pada tabung reaksi keempat, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium sianida. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur.